Dalam sejarah Mataram Islam, sempat terjadi peristiwa yang cukup unik. Seorang raja hanya bertahta kurang dari 1 hari. Pagi dinobatkan sebagai raja, sorenya lengser dari tahta. Peristiwa ini menjadi prolog raja terbesar dalam sejarah Mataram Islam, yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo. Raja sehari itu dikisahkan menyandang tunagrahita. Namun ada kisah lain, ia memiliki penyakit gila tahunan. Selain itu, ada wasiat yang pernah disampaikan raja terdahulu, yakni Prabu Hanyokrowati sebelum ia tutup usia. Siapakah raja sehari di Mataram Islam yang menjadi prolog Sultan Agung Hanyokrokusumo itu? Mataram Islam didirikan oleh Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati pada tahun 1586. Sebagai raja pertama, dia telah sukses meletakkan dasar-dasar kerajaan, bahkan mampu menggantikan kedudukan Kesultanan Pajang sebagai penguasa wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati tutup usia dan posisinya digantikan oleh putranya Raden Mas Jolang yang bergelar Panembahan Hanyokrowati Senopati ing Ngalogo Mataram. Di bawah Prabu Hanyokrowati, Mataram semakin berkembang dan dikisahkan dalam keadaan kemah ripah. Pada tahun 1613, Prabu Hanyokrowati sakit keras saat berburu kijang di hutan Krapyak. Kondisi Prabu Hanyokrowati itu jelas membuat kerajaan dalam keadaan kesedihan. Sementara ada 2 putra yang dianggap punya potensi menggantikannya. Prabu Hanyokrowati memiliki 2 permaisuri, Garwo Padmi Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo sebagai Ratu Kulon atau permaisuri pertama. Ia memiliki putra bernama Raden Mas Wuryah alias Raden Mas Martapura. Sedangkan permaisuri kedua sebagai Ratu Wetan adalah Dyah Banowati atau Ratu Hadi, putri Pangeran Benowo dari Pajang. Ia memiliki putra bernama Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko. Raden Mas Rangsang lebih tua daripada Raden Mas Wuryah. Ketika Prabu Hanyokrowati menjadi raja pada tahun 1601, Raden Mas Rangsang diperkirakan sudah berusia 7 tahun. Sedangkan Raden Mas Wuryah lahir ketika Prabu Hanyokrowati sudah jadi raja, yakni tahun 1604, tapi ada pula yang menyebutkan tahun 1605. Dalam babat Tanah Jawi disebutkan, sebelum meninggal dunia, Prabu Hanyokrowati sempat membuat wasiat untuk suksesi. Kepada Adipati Mandaraka dan kakaknya Pangeran Purbaya, Prabu Hanyokrowati mengatakan, "Eyang, Kimas, kelak jika saya sudah tidak ada, yang saya tunjuk menggantikan saya adalah Den Mas Rangsang. Kerajaannya lebih besar dari saya. Seluruh orang di tanah Jawa akan sujud semua. Tetapi berhubung dulu saya punya cita-cita Martapura menjadi raja, maka tolong Eyang Martapura agar dinobatkan menjadi raja. Sebentar, sebagai syarat, ujar saya. Kemudian menyerahkan tahta kepada si Rangsang." Memang kepada permaisuri pertama, Ratu Tulung Ayu, Prabu Hanyokrowati pernah berjanji jika ia memiliki anak laki-laki, maka ia akan menjadi raja menggantikannya. Tapi kenapa kemudian dalam wasiatnya sebelum meninggal, Prabu Hanyokrowati memutuskan bahwa Raden Mas Rangsang yang akan menggantikannya sebagai raja? Menurut Babat Sengkala,
Prabu Hanyokroowati akhirnya tutup usia pada hari Jumat 1 Oktober 1613. Maka ia memiliki nama Anumerta Pangeran Sedo ing Krapyak karena meninggal dunia di Krapyak. Tidak diketahui apa penyebab pasti kematian Prabu Hanyokroowati. Ada yang menyebutkan dia diseruduk banteng gila saat berburu kijang. Namun dalam Babat Mataram dikisahkan Prabu Hanyokroowati diracun abdi kesayangannya sang juru taman Donoloyo. Ia memang sering membuat ulah dan menyaru sebagai raja, hingga sempat dibuatkan tempat sendiri di barat keraton bernama Donolayan. Sesuai wasiat Prabu Hanyokroowati, 4 hari setelah kematiannya, pada Senin 4 Oktober 1613, Raden Mas Woryah alias Adipati Martapura dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh Adipati Mandaraka dan Pangeran Purbaya. Lalu Prabu Martapura sebagai raja baru keluar Sinewoko di alun-alun, duduk di singgasana emas di depan rakyat Mataram. Menurut Babat Tanah Jawi, Adipati Mandaraka kemudian membisiki Prabu Martapura untuk menyerahkan tahtanya kepada sang kakak Raden Mas Rangsang sesuai wasiat almarhum Prabu Hanyokroowati. Prabu Martapura pun menurutinya. Ia menyerahkan tahta kepada kakaknya Raden Mas Rangsang, sehingga Prabu Martapura hanya menjadi raja sehari. Pagi dinobatkan sebagai raja, sorenya lengser dan menyerahkan tahta kepada Raden Mas Rangsang. Kemudian di depan rakyat Mataram, Pangeran Purbaya berpidato. "Hei, setiap orang di Mataram, kalian jadilah saksi bahwa Den Mas Rangsang dinobatkan menjadi Eng Alogo Ngabdurrahman. Siapa orang Mataram yang tidak setuju atau masgul, sekarang katakan niat itu. Akulah lawan perangnya." Semua yang hadir mendukung. Suara dukungan bergemuruh. Sang raja baru, Raden Mas Rangsang yang bergelar Eng Alogo Ngabdurrahman, yang kelak juga bergelar Sultan Agung, kemudian masuk ke keraton. Keberadaan Raden Mas Woryah alias Adipati Martapura yang menjadi raja sehari menjadi prolog bertahtanya Sultan Agung pada tahun 1613. Menurut catatan pejabat Belanda, Jan Pieters Koen, dalam catatannya tertanggal 1 Januari 1614, saat itu Adipati Martapura berumur sekitar 7-8 tahun, sedangkan Raden Mas Rangsang berumur sekitar 20 tahun. Apakah Prabu Hanyokroowati sebelum wafat memang mengatur pergantian tahta seperti ini? Sejarawan asal Belanda, H.J. de Graaf, dalam bukunya Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung, meragukan akan hal ini. Namun, ia juga menyampaikan bahwa Raden Mas Woryah alias Adipati Martapura kadang tidak waras. Sedangkan Babat Tanah Jawi menyebutkan Raden Mas Woryah mengidap sakit gila tahunan. Wasiat Prabu Hanyokroowati dan kondisi Adipati Martapura yang sering sakit ingatan itu menjadi pertimbangan kenapa Sultan Agung yang akhirnya ditetapkan sebagai Raja Mataram ketiga setelah Panembahan Senopati dan Prabu Hanyokroowati. Terlepas dari itu, Raden Mas Rangsang alias Sultan Agung tampil sebagai raja yang sangat berwibawa, visioner, dan berani. Ia melakukan banyak reformasi dalam segi bahasa, kebudayaan, kuliner, bahkan membuat tanggalan Jawa yang berdasarkan tanggalan Komariah. Di segi infrastruktur, Sultan Agung juga membangun keraton baru di Desa Kerto, Pleret, Bantul. Keraton ini jauh lebih besar dari keraton tinggalan Panembahan Senopati di Kota Gede.
didesain besar dan luas karena Sultan Agung memang memiliki visi besar untuk menjadikan Mataram sebagai penguasa Jawa dan sekitarnya. Ia telah membuktikannya. Sejak berkuasa, Surabaya mampu ditaklukkan. Bahkan kekuasaan Sultan Agung mencapai Palembang, Jambi, Kalimantan, dan beberapa pulau dekat Papua. Kerjasamanya dengan kerajaan Goa di Sulawesi juga sangat solid. Bahkan Sultan Agung berani menyerang markas VOC Belanda di Batavia 2 kali pada tahun 1628 dan 1629. Meski serangan itu termasuk gagal, namun keberadaan Sultan Agung membuat Belanda tak pernah berani seenaknya di tanah Jawa. Selain itu, Sultan Agung juga membangun makam Giri Loyo di Imogiri yang dipakai pamannya dan bangsawan lain. Di sebelahnya, di Bukit Merak, ia juga membangun makam Raja-Raja Mataram atau Pajimatan Giri Rejo Imogiri. Sultan Agung tutup usia pada tahun 1645 dan dimakamkan di Pajimatan Giri Rejo Imogiri. Seterusnya, Raja-Raja Mataram dimakamkan di bukit itu dan hingga kini masih dirawat dengan baik serta menjadi bagian dari peninggalan sejarah penting sekaligus destinasi wisata. Kekuasaan Sultan Agung Hanyokrokusumo dari tahun 1613 sampai 1645 diawali peristiwa Raja Sehari adiknya Raden Mas Woryah alias Adipati Martapura. Peristiwa dan perjalanan sejarah yang akhirnya membawa Mataram menjadi kerajaan besar. Sultan Agung Hanyokrokusumo berhasil membawa Mataram pada masa keemasannya.